Kepada Bapak Didi, dengan hormat kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Eh, Terima kasih tadi sudah disampaikan pengantar oleh Ibu Sesriwati. Jadi izin saya menyampaikan bahan paparan yang untuk pagi hari ini terkait sosialisasi untuk SEOJK nomor 11 tahun 2025 tentang bentuk dan susunan laporan berkala dana pensiun. Jadi Bapak dan Ibu, izin dari Ketua Asosiasi eh, DPPK maupun Asosiasi DPLK, Bapak dan Ibu pengurus dan pegawai dana pensiun yang berbahagia hari ini. Jadi amanat dari PUJK nomor 21 tahun 2024 tentang laporan berkala dana pensiun diamanatkan untuk adanya ketentuan peraturan pelaksanaan dalam bentuk SEOJK dan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi poin-poin utama dari SEOJK ini. Apakah bahan tayang sudah terlihat dengan jelas ya, Bu Adita ya? Sudah Untuk cek terlihat Pak saja nih. Didi. Baik, Sudah suara terlihat Pak. juga terdengar dengan jelas ya. Iya terdengar Pak. Baik, Bapak dan Ibu, saya langsung saja karena memang ada seperti yang disampaikan oleh Bu Sesri tadi, cukup teknis dan memang ini diharapkan Bapak dan Ibu dari pegawai maupun terutama pengurus yang nanti membidangi pelaporan maupun akuntansi ya yang memang menyusun laporan keuangan maupun laporan-laporan yang disampaikan kepada pihak OJK. Jadi dari SEOJK ini, SEOJK nomor 11 tahun 2025 ada lima amanat yang memang menjadi hal yang nanti akan dituangkan di dalam SEOJK ini. Yang pertama di pasal 4 PUJK 21 itu yang pertama terkait dengan rincian untuk laporan teknis untuk DPPK. Kemudian yang kedua untuk di pasal 8 itu adalah terkait rincian laporan teknis untuk DPLK. Kemudian di pasal 12 ini terkait dengan laporan berkala DPPK yang menyelenggarakan dua program. Jadi Bapak dan Ibu ini juga tindak lanjut juga dari PUJK 27 tentang penyelenggaraan DAPEN yang mana itu adalah amanat Undang-Undang P2SK di mana untuk DPPK sudah bisa menyelenggarakan dua program dan ini juga ditindaklanjuti juga dengan POJK 35 terkait perizinan eh, dan kelembagaan dana pensiun itu nanti diatur proses perizinannya untuk dua program. Yang selanjutnya di pasal 13 juga terkait dengan bentuk dan susunan laporan berkala untuk dana pensiun ya. Jadi ini yang terdiri dari laporan bulanan, laporan tahunan, dan laporan lain. Kemudian di pasal 17 ini terkait tata cara penyampaian laporan berkala, kemudian bagaimana terkait dengan penyampaian koreksi laporan berkala, ini juga yang memang sudah dikenalkan, mulai dikenalkan di PUJK 21 tentang adanya koreksi yang dilakukan oleh eh, baik dana pensiun atau triggernya bisa juga dari OJK pada saat pengawasan, sehingga ada mekanisme penyampaian untuk koreksi laporan berkala. Kemudian terkait penundaan batas waktu penyampaian laporan berkala dan koreksi laporan berkala ini juga terkait dengan kondisi-kondisi kahar ya. Memang dan dari dua sisi baik di sisi OJK maupun dari sisi pihak dana pensiunnya. Sehingga ditetapkan SOJK ini pada tanggal efektif di 11 Juni tahun 2025. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini terkait dengan ketentuan umum yang ada di SOJK ini. Yang pertama terkait dengan laporan berkala, kita ketahui bahwa ada laporan yang memang eh, wajib disampaikan ya kepada OJK dalam ini sebagai regulator yang dilakukan secara periode tertentu. Nah, periode tertentu ini kita lihat ada tiga ya. Yang pertama adalah laporan bulanan. Itu adalah laporan yang disampaikan
sesuai dengan namanya bulanan. Jadi terhitung dari 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. Jadi setiap bulan cut off-nya dari 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan. Jadi ini kan beda-beda tanggalnya kalau setiap bulannya. Jadi intinya bulanan. Kemudian yang kedua adalah laporan tahunan. Itu adalah laporan berkala selama periode 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan. Ini akhir tahun berarti 31 Desember. Yang memang sesuai dengan tahun fiskal untuk laporan keuangan. Kemudian juga yang berikutnya adalah terkait dengan laporan lain. Jadi kan tadi pendekatannya periode ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau laporan lain adalah laporan selain laporan berkala dan laporan tahunan. Jadi ini adalah isinya laporan-laporan yang memang diamanatkan oleh POJK yang ada di OJK dan ini berbeda-beda ya. Contohnya misalkan laporan rencana bisnis, kemudian juga laporan terkait dengan SAF itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk eh, terkait dengan laporannya, jenis laporan. Yang pertama terkait dengan laporan bulanan, Bapak dan Ibu, kita nanti ada di dalam lampiran ya Bapak dan Ibu ya. Isinya adalah informasi laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan. Ini sudah ada di dalam SEOJK ini di lampiran 1A itu untuk DPPK PPMP dan eh, di format untuk 1B untuk DPPK PPIP. Ini yang secara terpisah ya Bapak dan Ibu untuk masing-masing program. Seperti existing saat ini kan sudah ada yang eh, PPMP dan PPIP. Kemudian yang kedua adalah laporan tahunan. Jadi periode laporan tahunan tadi seperti sudah dijelaskan ya. Ini isinya adalah ada 3. Yang pertama adalah laporan keuangan tahunan. Ini adalah laporan keuangan yang diaudit dan oleh akuntan yang terdaftar di OJK dan data elektronik yang disampaikan yang secara tahunan tadi Bapak dan Ibu ya. Jadi yang pertama ini di sini ada di lampiran 1A untuk DBPK PPMP dan lampiran di format 1B untuk DBPK PPIP. Kemudian yang kedua adalah laporan teknis. Ini laporan teknis ada di lampiran 2 terdiri dari yang pertama A adalah profil dana pensiun, yang kedua adalah terkait dengan penerapan tata kelola dana pensiun, yang ketiga adalah evaluasi kinerja investasi dana pensiun, yang keempat adalah hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yang E itu dalam Dewan Pengawas Syariah itu yang D tadi dalam konteks ada UUS atau yang memang tadi bentuknya adalah syariah ya dana pensiunnya. Kemudian yang E adalah bukti pemenuhan syarat keberlanjutan dan pemeliharaan kompetensi bagi pengurus Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah. Dan F adalah bukti pemenuhan syarat keberlanjutan dan pemeliharaan kompetensi bagi pegawai yang membidangi investasi. Jadi terkait dengan yang di laporan teknis ini ada diamanatkan di ketentuan masing-masing POJK ya Bapak dan Ibu. Saya mungkin ambil contoh tadi juga ada terkait dengan penerapan tata kelola juga ada nanti di POJK 35 yang memang sudah diubah sebelumnya dari POJK tata kelola yang memang spesifik kemudian ada di POJK 35. Kemudian yang C contohnya adalah evaluasi kinerja investasi dana pensiun. Itu contohnya itu adalah amanat dari POJK 27 tahun 2023. Itu sebagai contoh gambaran Bapak dan Ibu. Kemudian yang E juga ini ya, 2E tadi pemenuhan syarat keberlanjutan itu ada sekarang di POJK 34 ya, tahun 2024 terkait pengembangan SDM di PPDP. Baik, selanjutnya yang nomor 3 adalah laporan publikasi. Itu ada di lampiran 3 terdiri dari yang pertama adalah informasi mengenai kondisi keuangan, kemudian yang kedua adalah perhitungan hasil usaha. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk eh, tadi ya rincian laporan berkala tadi, untuk yang selanjutnya poin C adalah laporan lain. Jadi poin C ini adalah tadi terdiri dari laporan-laporan yang memang disampaikan periodenya nggak bulanan dan nggak tahunan ya, artinya yang di luar itu. Contohnya di sini adalah yang A itu adalah
laporan penunjukan APKAP. Ini sesuai dengan POJK APKAP. Kemudian adalah di POJK 9 yang tahun 2023. Ini yang A. Kemudian yang kedua adalah laporan realisasi penggunaan jasa APKAP. Ini juga sama diamanatkan di POJK 9 tahun 2023. Kemudian adalah berikutnya laporan rencana bisnis yang memang disampaikan juga ada periodenya, waktunya. Ini juga amanat dari POJK 24 tahun 2019. Berikutnya adalah laporan realisasi rencana bisnis. Ini juga sama diamanatkan dari POJK rencana bisnis. Dan adalah laporan pengawasan rencana bisnis. Itu juga dilakukan tadi. Eh, Merupakan amanat dari POJK rencana bisnis. Kemudian yang F adalah hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan. Ini diamanatkan oleh POJK TKS. Yang mana kalau kita tahu POJK TKS masih menggunakan POJK nomor 28 tahun 2020. Kemudian berikutnya adalah rencana tindak lanjut penilaian tingkat sendiri yang merupakan amanat dari POJK TKS. Kemudian yang H itu adalah terkait dengan eh, laporan aktuaris berkala yang disampaikan ya tadi ya. Ini berkala juga, ini kan ada periodenya yang bisa juga setiap tahun untuk evaluasi tingkat 3 dan tingkat 1 dan 2 itu eh, tiap 3 tahun sekali. Makanya dia masuk ke dalam kategori laporan lain karena tidak secara reguler, belum tentu ya setiap tahun. Nah, itu amanat dari POJK 27 tahun 2023. Kemudian yang berikutnya adalah laporan keberlanjutan. Ini adalah amanat dari POJK terkait dengan keuangan berkelanjutan di POJK 51 tahun 2017. Kemudian yang berikutnya adalah POJK penerapan strategi anti fraud atau POJK SAF. Ini juga merupakan amanat dari POJK 12 tahun 2023 yang memang mengamanatkan terkait dengan penyampaian laporan untuk fraud. Kemudian yang K ini adalah eh, evaluasi arahan investasi. Ini amanat dari POJK 27. Kemudian yang I adalah bukti pengumuman dari laporan publikasi. Ini merupakan amanat dari POJK 21 tentang laporan berkala dana pensiun. Dan yang M adalah laporan lain. Jadi Bapak dan Ibu, laporan lain itu adalah untuk menampung jika di kemudian hari ada ketentuan peraturan yang mengamanatkan satu pelaporan yang sifatnya tidak reguler. Baik, maksudnya yang reguler tapi nggak melakukan pendekatan bulanan ataupun tahunan. Jadi masuk di dalam laporan lain. Selanjutnya Bapak dan Ibu di poin D untuk laporan berkala bagi DPPK yang menyelenggarakan dua program ini diatur di dalam lampiran ya, di lampiran 5 ini terkait dengan penyampaian laporan bulanan dan laporan tahunan. Kemudian selanjutnya untuk laporan publikasi ini dibuat masing-masing. Artinya dibuat masing-masing. Yang nomor 2 itu antara MP dan IP dibuat masing-masing. Jadi untuk masing-masing program. Selanjutnya untuk laporan teknis dan laporan lain yang tadi A sampai dengan M yang di sebelah kiri itu nanti dibuat bisa disatukan. Artinya untuk dua program cukup satu. Artinya hanya laporan publikasi yang disampaikan untuk masing-masing program. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu selanjutnya terkait dengan penyampaian laporan berkala tadi untuk eh, ini yang untuk DPLK Bapak dan Ibu untuk DPLK slide-nya apakah terlihat dengan jelas Mbak Adita? Terlihat Pak Buat Didi. ya untuk cek aja ya. Khawatirnya ini ada yang memang berbeda ya. Kemudian yang untuk DPLK ini juga kita sampaikan bahwa yang pertama laporan bulanan ya, Bapak dan Ibu. Ini untuk laporan bulanan hampir sama ya tadi untuk DPPK, tapi di sini juga intinya memuat informasi keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan. Ini ada di lampiran 6. Kemudian untuk laporan tahunan ini juga prinsipnya juga hampir sama, tapi ada beberapa pembeda karena kita paham ya untuk DPLK kan motifnya bisnis ya memang diadakan dan
kita tahu ya untuk DPLK juga ada beberapa hal terkait yang nanti APO PPT juga mereka wajib menyampaikan, sementara DPPK tidak. Jadi untuk laporan tahunan yang pertama untuk DPPK ini sama isinya adalah laporan tahunan dari laporan keuangan audit ya yang disampaikan dan pihak akuntannya adalah pihak yang terdaftar di OJK. Kemudian untuk laporan teknis untuk DPLK ada di lampiran 7 ya Bapak dan Ibu. Untuk DPLK di lampiran 7 ini yang pertama terkait profil dari DPLK itu sendiri atau profil yang memang disampaikan ya untuk DPLK. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penerapan tata kelola dana pensiun. Ini juga amanat juga dari POJK 35. Kemudian yang C adalah evaluasi kinerja investasi dana pensiun. Ini amanat dari POJK 27. Kemudian yang D dalam hal ada tadi untuk UUS ataupun untuk ini ya apa dana pensiun syariah ada laporan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya untuk selanjutnya E adalah bukti pemenuhan syarat keberlanjutan. Ini juga sama ya. Yang berlaku juga untuk pengurus Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah ini amanat dari POJK 34. Kemudian yang F juga untuk pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi bagi pegawai yang membidangi investasi. Ini juga amanat dari POJK 35, POJK 34 ya tentang SDM. Kemudian yang nomor 3 untuk laporan teknis adalah laporan publikasi. Ada di lampiran 8. Ini terdiri dari informasi mengenai laporan keuangan dan perhitungan hasil usaha. Ini juga masuk di dalam laporan yang disampaikan dan ini masuk sifatnya tahunan. Kemudian Bapak dan Ibu berikutnya adalah laporan lain. Jadi laporan lain ini hampir sama tadi ya merupakan amanat dari POJK terkait dan sifatnya tidak bulanan dan tidak tahunan. Artinya periodenya bukan di posisi yang seperti periode penyampaian jatuh temponya tadi ya. Artinya ini berbeda dan ini memang tanggal-tanggalnya tidak seragam karena amanat dari masing-masing POJK. Yang pertama terkait laporan penunjukan APKAP. Ini juga sama merupakan amanat dari POJK mengenai APKAP. Kemudian yang kedua adalah laporan realisasi penggunaan jasa APKAP. Ini juga amanat dari POJK APKAP. Kemudian yang berikutnya adalah laporan pengginaan atas dokumen penilaian risiko TPPU atau TPPT atau PPSPM ya, proliferasi ya. Ini adalah amanat dari POJK APO PPT. Jadi ini amanat dari POJK 8 tahun 2023 ya tentang APO PPT. Ini DPLK wajib menyampaikannya. Beda sama DPPK. Kalau DPPK tidak perlu menyampaikan. Kemudian yang D adalah laporan rencana pengkinian data. Jadi ini amanat dari POJK 8 tahun 2023 tentang APO PPT ya, yang nomor D ya. Yang E adalah laporan realisasi pengginaan rencana bisnis, laporan realisasi pengginaan data. Ini juga masih amanat dari POJK 8 tahun 2023 tentang APO PPT ya. Kemudian yang F adalah laporan rencana bisnis. Ini amanat dari POJK 24 tahun 2019 tentang rencana bisnis. Kemudian yang G adalah laporan realisasi rencana bisnis. Ini juga masih amanat laporan rencana bisnis. Kemudian laporan pengawasan rencana bisnis. Jadi FGH masih sama ya. Tadi untuk amanat dari POJK rencana bisnis. Kemudian yang huruf I adalah hasil penilaian rencana tingkat kesehatan. Ini juga amanat dari POJK TKS. Saat ini masih POJK 28 tahun 2020 ya, yang merupakan tadi amanat. Kemudian berikutnya adalah laporan tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan. Ini juga amanat dari POJK 28 tahun 2020. Kemudian yang K adalah laporan keberlanjutan. Ini amanat dari POJK 51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan. Kemudian yang
I ada yang L maaf adalah laporan penerapan strategi anti fraud. Ini merupakan amanat POJK 12 tahun 2024 tentang strategi anti fraud atau SAF. Kemudian yang M adalah eh, bukti pengumuman dari laporan publikasi. Ini dari amanat POJK terkait yang ini ya. Maksudnya POJK laporan berkala POJK 21 tahun 2024. Dan yang N adalah laporan lainnya. Ini juga eh, sama ya untuk menampung di kemudian hari kalau terdapat amanat untuk penyampaian laporan yang memang diamankan oleh POJK dan di luar periode yang tadi yang laporan bulanan ataupun laporan tahunan. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam tata cara penyampaian laporan berkala. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ya dari kita coba buatkan summary-nya, ini ada di bab 4 ya, terkait tata cara penyampaian laporan berkala di SEOJK ini. Jadi, secara prinsipnya laporan tadi untuk disampaikan melalui sistem pelaporan OJK. Jadi, dana pensiun dinyatakan telah menyampaikan eh, laporan berkala apabila telah lolos dari validasi server atau dibuktikan dengan bukti penerimaan. Jadi kalau di ini kan yang penting ya Bapak dan Ibu, buat Bapak dan Ibu eh, tentunya baik pengurus dana pensiun maupun pegawai dana pensiun, pertanyaannya adalah bila mana atau kapan laporan itu dinyatakan sudah diterima oleh OJK. Artinya nanti ada notifikasi yang memang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem pelaporan OJK. Ini adalah validasi dari server atau peladen istilahnya, in bahasanya. Itu server yang memang nanti akan keluar. Ya. Mungkin saat ini disampaikan melalui e-reporting ya memang di, disampaikan dan itu mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup familiar untuk saat ini. Walaupun nanti ada beberapa ketentuan yang akan berubah ya nanti secara sistemnya. Kemudian apabila terdapat gangguan teknis atau keadaan kahar, OJK memberitahukan kepada pihak dana pensiun. Jadi untuk kondisi-kondisi tadi ya, misalkan terjadi gangguan teknis atau keadaan-keadaan yang memang tidak dimungkinkan tadi, eh, ini kan dari sisi OJK itu adalah nanti disampaikan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan atau melalui surat OJK. Atau Bapak dan Ibu juga bisa melihat di website pengumuman pada website OJK. Jadi ini kalau misalkan nanti kita misal ada kondisi-kondisi kahar, misalkan mohon maaf, misalkan terjadi amit-amit ya Bapak dan Ibu ya di kantor OJK ada satu kondisi yang memang kondisi bencana ya. Artinya kita juga harus menginfokan melalui sistem ya. Ini juga nanti bisa diikuti ya. Atau kondisi misalkan server terjadi eh, masalah ya, dan itu cukup istilahnya eh, tidak tidak dalam waktu temporary ya. Artinya itu cukup besar dampaknya sehingga OJK harus menyampaikannya. Itu yang memang tadi ya untuk masuk dalam kategori keadaan kahar. Kemudian OJK dapat menetapkan dan menyampaikan mekanisme alternatif penyampaian dan penundaan batas waktu penyampaian laporan berkala selama masa pemulihan sistem aplikasi pelaporan. Jadi tadi ya untuk kondisi-kondisi yang memang eh, tadi contohnya yang saya sampaikan adalah sistem bermasalah atau down ataupun kondisi yang memang atau kalau sekarang kan ada eh, ini juga namanya semacam dapat serangan cyber ya dan itu dampaknya memang lumpuh ya itu kan ada proses pemulihan. Jadi di situ nanti OJK memberikan waktu ya untuk terkait penundaan dan penyampaian dan ini disampaikan nanti melalui sistem ya informasinya. Jadi yang pertama OJK mempertimbangkan waktu dan penyelesaian gangguan teknis at- dan atau keadaan kahar. Yang kedua adalah mekanisme alternatif penyampaian laporan antara lain dilakukan melalui sistem elektronik atau penyampaian salinan elektronik laporan berkala secara fisik. Jadi ini memang dimungkinkan Bapak dan Ibu dalam kondisi-kondisi yang tadi. Nah, kemudian
Selanjutnya bagaimana kalau kondisi itu sebaliknya dialami oleh pihak dana pensiunnya ya. Ini kan ada juga mungkin dana pensiun yang mungkin di daerah ataupun mungkin di pusat yang memang terjadi permasalahan atau terjadi keadaan kahar. Misalkan di satu daerah terjadi gempa ataupun apa sehingga dana pensiun tidak bisa menyampaikan. Ini ada aturannya Bapak dan Ibu. Jadi dana pensiun yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan berkala sampai dengan batas waktu penyampaian pemberitahuan ini pemberitahuan melalui surat yang ditandatangani oleh pengurus dari dana pensiun kepada OJK yang disertai dengan informasi. Yang pertama adalah keadaan kahar yang dialami. Yang kedua adalah alasan tidak dapat menyampaikan laporan berkalanya. Kemudian yang ketiga adalah metode alternatif yang diajukan untuk penyampaian laporan berkala dan atau penundaan batas waktu penyampaian laporan berkala. Jadi surat disampaikan paling lambat 1 hari setelah dana pensiun mengalami keadaan kahar. Jadi ini mungkin nanti bisa disampaikan ya informasinya supaya nanti pihak OJK juga mengetahui. Kemudian OJK menetapkan metode alternatif atau penundaan batas waktu penyampaian laporan berkala dana pensiun. Selanjutnya metode alternatif penundaan batas waktu penyampaian disampaikan melalui surat OJK. Kemudian dalam hal diperlukan, seluruh laporan berkala yang disampaikan kepada OJK harus disediakan untuk dalam bentuk cetak. Artinya ini bisa juga sifatnya hard copy ya, kalau dalam kondisi-kondisi yang memang tidak dimungkinkan ya. Baik, selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini sesuai dengan ketentuan di POJK nomor 21 tentang laporan berkala juga terkait dengan tata cara penyampaian koreksi atas laporan bulanan. Jadi ini yang memang menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Waktu kemarin di bulan Desember kami menyampaikan sosialisasi bahwa untuk laporan yang memang tadi ya diharapkan yang disampaikan kepada OJK diharapkan memang benar-benar sudah dicek betul oleh pihak pengurus sehingga diminimalisir adanya koreksi mungkin kesalahan yang memang dari pihak dana pensiun itu sendiri. Jadi ini sesuai dengan ketentuan yang pertama, koreksi atas kesalahan informasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari OJK. Jadi terkait dengan laporan bulanan, nanti kan ada monitoring dari OJK atau dari pengawas eh, terkait dengan laporan yang disampaikan. Jadi nanti kalau memang ada kondisi-kondisi yang memang ternyata laporannya itu keliru, ada pemberitahuan. Kemudian yang kedua adalah dalam hal berdasarkan hasil pengawasan OJK ditemukan adanya informasi dana pensiun wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi kepada laporan bulanan itu kepada OJK. Kemudian yang ketiga adalah koreksi atas kesalahan informasi disampaikan melalui sistem pelaporan disertai dengan surat yang ditandatangani oleh pengurus dari dana pensiun yang bertanggung jawab atas laporan bulanan. Yang berikutnya adalah dana pensiun menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada laporan bulanan setelah mendapatkan konfirmasi dari OJK. Jadi memang ada proses konfirmasi nanti, kemudian baru nanti disampaikan apa saja yang memang perlu dikoreksi dan koreksinya disampaikannya. Kemudian dana pensiun yang menyampaikan koreksi atas laporan bulanan dikenakan sanksi administratif atas kesalahan informasi laporan bulanan sesuai dengan POJK mengenai laporan berkala dana pensiun. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu yang berikutnya untuk ketentuan mekanisme pelaporan laporan bulanan dalam hal gangguan teknis atau keadaan kahar berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pelaporan koreksi atas kesalahan informasi pada laporan bulanan dalam hal gangguan teknis atau adanya keadaan kahar. Jadi ini juga nanti berlaku juga untuk dalam keadaan kahar tentunya, tapi tentunya juga periode tadi ya penyampaiannya mekanismenya sama, artinya berlaku mutatis mutandis untuk tapi di keadaan kahar kan tadi ada mekanisme dimungkinkan adanya penundaan segala macam, tapi terkait dengan isinya tetap harus dicek betul sehingga diminimalisir adanya eh, kekeliruan sehingga tidak ada koreksi yang memang perlu dilakukan. Diharapkan seperti itu Bapak dan Ibu untuk ke depan.
Baik, berikutnya di ketentuan peralihan Bapak dan Ibu, kami menyampaikan dalam hal sistem pelaporan OJK belum menyediakan bentuk dan susunan laporan berkala sesuai dengan ketentuan dalam SOJK ini, penyampaian laporan berkala disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan laporan berkala yang tersedia dalam sistem pelaporan OJK. Jadi Bapak dan Ibu, para pengurus dari asosiasi juga, dan Bapak dan Ibu dari dana pensiun, ini kan memang ada eh, semacam updating dari sistem informasi penyampaian yang selama ini dilakukan melalui e-reporting. Kemudian untuk periode nanti belum tersedianya sesuai dengan format yang nanti ada disampaikan ya, sesuai dengan SOJK ini. Jadi nanti pelaporan tetap disampaikan melalui sistem yang sama dengan format yang memang tersedia ya. Artinya nanti ada dimungkinkan juga nanti ada polanya adalah attachment dari attachment dari apa sistem atau format yang ada kemudian di attach ditambahkan. Tadi yang baru kan contohnya tadi ya untuk yang menyelenggarakan dua program walaupun saat ini informasi dari bagian perizinan sekitar ada beberapa dana pensiun sekitar dua atau apa yang sedang proses perubahan PDP untuk penambahan program dari MP tambah IP ya. Itu kan ada nanti kalau sudah benar-benar berizin kemudian eh, sudah sudah bisa efektif ya nanti pelaporannya tadi eh, tentunya menggunakan format yang baru dan kemudian ada juga yang existing yang memang perlu diupdate ya. Kalau yang PPIP, PPMP existing kan ya masih sama ya. Tapi kan nanti untuk pelaporan sesuai dengan format kan ada beberapa yang memang nanti berbeda dan itu nanti disesuaikan. Itu nanti ada semacam eh, nanti disediakan ya dari sistem pelaporan itu format-format yang disesuaikan. Baik, selanjutnya terakhir adalah penutup Bapak dan Ibu. Jadi ketentuan SEOJK ini, SEOJK nomor 11 tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan tadi tanggal 11 Juni ya tahun 2025. Kemudian sejak POJK ini berlaku, ketentuan pada Romawi 10 ya, angka 5 laporan eh, lampiran 6 SEOJK 22 tahun 2020 tentang penilaian tingkat kesehatan. Kemudian yang kedua adalah SEOJK nomor 4 tahun 2021 tentang bentuk dan susunan laporan berkala dana pensiun. Kemudian yang selanjutnya SEOJK nomor 5 tahun 2021 tentang bentuk dan susunan laporan keuangan dana pensiun yang syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baik, demikian Bapak dan Ibu eh, bahan paparan yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya ini juga ada penambahan informasi dari pengawas dana pensiun yang akan disampaikan oleh Ibu Wulan. Kemudian waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Wulan. Saya stop share. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengurus, pegawai, dana pensiun. Saya sedikit melanjutkan concern yang tadi disampaikan oleh Pak Didi. Salah satunya adalah terkait adanya koreksi atas laporan bulanan khususnya. Seperti kita ketahui bahwa di dalam POJK terkait laporan berkala yang terbaru bahwa nanti di Januari 2026 itu apabila terjadi kesalahan dalam laporan bulanan itu akan dikenakan sanksi denda. Ini memang ada ketentuan yang sangat berbeda dibandingkan dengan ketentuan POJK laporan bulanan sebelumnya. Untuk memitigasi hal tersebut, di sini mungkin kami akan menyampaikan beberapa hal kesalahan yang sering terjadi dalam laporan keuangan bulanan dana pensiun yang disampaikan kepada kami. Memang cukup banyak sebenarnya, tetapi ini yang sering terjadi di dana pensiun. Yang pertama adalah tidak melakukan pengisian piutang iuran. Mungkin karena beberapa dana pensiun melakukan pencatatannya secara cash basis sehingga mereka tidak mengakui adanya piutang iuran. Ini juga mungkin perlu
Lalu untuk apa namanya iuran tambahan juga misalkan perlu diperhatikan kesesuaian valuasi terakhir. Yang kedua, tidak mencatatkan bunga atas keterlambatan iuran. Ini juga perlu diperhatikan. Lalu terkait, mungkin nanti ada pertanyaannya, terkait besarannya seperti apa? Memang besarannya sampai dengan saat ini kan tidak diatur secara detail di dalam ketentuan kita. Silahkan Ibu kembali, Bapak kembali lihat buka di dalam pedomannya, di dalam pedoman akuntansinya, ataupun di dalam pedoman SOP iuran, bagaimana besaran untuk keterlambatan iuran ini. Dan juga perlu Bapak Ibu perhatikan, khususnya setelah adanya Undang-Undang P2SK, ini kan keterlambatan iuran pengenaan sanksinya sudah berbeda nih dengan Undang-Undang 11. Kalau dulu mungkin 2,5 bulan ya, saya kembali ingatkan, kalau sekarang kan 1 bulan setelah jatuh tempo. Itu ketentuannya ada di dalam Undang-Undang P2SK. Lalu yang ketiga, masih ada kesalahan pencatatan nilai peningkatan atau penurunan nilai investasi yang disajikan dalam laporan perubahan aset neto. Kadang masih ada yang menuliskan total dari SPI itu sendiri, bukan delta SPI-nya. Ini juga perlu diperhatikan karena ini nanti akan berpengaruh pada perhitungan ROI dan juga akan berpengaruh pada nanti perhitungan-perhitungan nanti ada perhitungan lainnya yang apa namanya melibatkan angka nilai dari unrealized. Yang keempat, penyajian nilai NKA tidak sesuai dengan proyeksi dalam laporan aktuaris. Lalu ketidaklengkapan dalam pengisian rincian investasi ini juga perlu diperhatikan. Masih sering dana pensiun menyampaikan rincian investasi yang tidak lengkap, khususnya misalkan untuk saham, nama emitennya juga tidak lengkap disampaikan, ataupun obligasi tidak disampaikan dengan lengkap seri mana obligasi yang dibeli, mungkin hanya emitennya saja. Misalkan PTA, tetapi kan mungkin PTA tersebut mengeluarkan banyak sekali seri obligasi itu juga perlu di apa namanya perlu di mention perlu diungkapkan di dalam rincian investasi tersebut. Lalu kesalahan selanjutnya pencatatan kode investasinya yang tidak sesuai dengan kode yang seharusnya. Bapak Ibu bisa lihat di Kesei, kan pasti ketika dana pensiun memiliki investasi di pasar modal itu juga kan pasti semuanya tercatat di Kesei. Nah, untuk bagaimana kodenya itu kode apa nih yang harus diisi? Bisa kita merefer ke Kasai. Dicek di Kasai bagaimana pencatatannya di dalam rinciannya itu dicatat juga di dalam rincian laporan bulanan yang disampaikan kepada OJK. Lalu pencatatan investasi satu pihak. Contohnya ketika dana pensiun memiliki investasi satu pihak di bank Mandiri sebagai contoh. Dia dana pensiun memiliki depositonya, obligasi, saham, itu masih dana pensiun tidak mencatatkannya ditotalkan menjadi investasi satu pihak. Nah, itu juga nanti kan apa namanya akan terjadi kesalahan interpretasi ketika dana pensiun Bapak Ibu pengurus mau melakukan penempatan lagi, itu kan harus dihitung semuanya karena kita kan ada apa namanya ketentuan mengenai batasan satu pihak. Ketika dana pensiun salah mencatatkan jumlah investasi satu pihaknya, maka akan berpotensi terjadi pelanggaran pelampauan batasan per pihak. Itu harus diperhatikan. Lalu kesalahan pengisian nilai iuran jatuh tempo. Tidak melakukan pengisian PHDP. Ketika tidak melakukan pengisian PHDP, karena khususnya untuk mau PPIP ataupun PPMP, ketika kita mau menghitung apakah memang benar iuran jatuh temponya yang disetorkan oleh pemberi kerja itu nilainya tepat, sesuai dengan PDP kan otomatis harus memiliki nilai PHDP-nya untuk melakukan cross check atas pembayaran iuran yang telah dilakukan oleh pemberi kerja. Ini juga perlu diungkapkan di dalam rincian laporan berkala. Selanjutnya
terkait rincian-rincian lainnya seperti rincian piutang, rincian aset lain, rincian beban, itu juga kami lihat masih sering sekali dana pensiun yang tidak melakukan pengungkapan atas rincian-rinciannya. eh dan tambahan satu lagi, mungkin ini bukan kesalahan ya, apa namanya, dana pensiun yang memiliki paket investasi syariah, kami ingatkan lagi untuk menyampaikan apa namanya rincian dari paket investasi syariah. Mungkin ini khususnya untuk DPLK, ada juga sih satu dua DPPK yang memang memiliki paket khusus investasi syariah, itu juga tetap harus menyampaikan kepada kami karena kami lihat saat ini ada beberapa DPLK yang memang belum secara comply menyampaikan khususnya untuk apa namanya paket investasi syariah. Ini masih kita masih ada di bulan Juli. Saya harapkan dana pensiun mulai dari sekarang mencoba untuk lebih teliti lagi dalam menyampaikan laporan bulanan. Diharapkan nanti ketika diberlakukan di bulan Januari, kesalahan-kesalahan ini sudah apa namanya sudah tidak terjadi lagi.